Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan berdiskusi mengenai pro dan kontra sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan sistem ekonomi konvensional dihapuskan di Indonesia. Baik, Al-Farizi, silakan memulai pembahasannya terlebih dahulu. Baik, saya akan memulai dengan membahas sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia. Ya, menurut saya sistem ekonomi Islam jika diterapkan di Indonesia itu sangatlah bagus dan tepat. Terutama mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dengan begitu, bermuamalah jadi lebih mudah tanpa takut terjerumus pada hal yang haram. Dan umat muslim pun bisa lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan bermuamalah sesuai dengan syariat. Ya, kira-kira seperti itu yang pendapat saya mengenai sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia. Baik, Yuda, ada tanggapan mengenai dari Al-Farizi mengenai sistem ekonomi Islam? Ada. Menurut saya ini kurang tepat. Jadi karena Indonesia itu memiliki beragam umat, beragama, dan kita tidak bisa memfokuskan sistem ekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Gitu menurut saya. Baik. Ya, baik, untuk Indonesia sendiri kan juga sebenarnya bukan mayoritasnya bukan agama Islam. Mungkin Al-Farizi ada tanggapan lain? Baiklah, jika itu tanggapannya, bukannya sistem ekonomi Islam itu banyak kebaikannya ya Yuda? Kita bisa lebih percaya dalam bertransaksi karena umat Islam tahu betul perbuatan curang adalah perbuatan dosa. Dan kita bisa mendapatkan banyak kebaikan lainnya dalam menerapkan sistem ekonomi Islam di Indonesia ini. Baik, untuk Yuda selanjutnya pada tanggapan lagi? Tapi terkadang pandangan umat Islam itu berbeda dengan umat beragama lainnya. Baik, di sini jadi toleransinya bagaimana ya Al-Farizi sebaiknya itu? Untuk bisa menanggapi dari Yuda sendiri. Baiklah Yuda, mungkin ya jika itu tanggapan kamu ya mungkin ini perbedaan juga ya setiap pemikiran setiap orang. Ya, mungkin itu aja sih yang saya tanggapi mengenai sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia. Baik Yuda, apa menurut kamu ekonomi Islam itu bisa merugikan? Menurut saya itu cukup merugikan ya. Karena penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional. Gitu. Bagaimana menurut Al-Farizi kalau menurut Yuda itu merugikan? Ya mungkin ya bisa merugikan juga ya. Namun satu sisi ada untungnya juga, satu sisi juga ada ruginya juga. Yaitu lebih tepatnya ya sesuai pemikiran orang masing-masing ya. Menurut saya Bayu. Baik Yuda, apa ada tanggapan lagi atau tidak? Mungkin ada tanggapan lain? Sudah tidak ada mungkin. Al-Farizi ada lagi? Ya sudah, seperti itu saja. Baik, mungkin udah tidak ada tanggapan dari kalian berdua mengenai sistem ekonomi Islam di Indonesia. Maka dari itu, pembahasan selanjutnya adalah mengenai dihapuskannya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Ada masukan dari kalian berdua mungkin? Baik, pembahasan selanjutnya adalah sistem ekonomi konvensional jika dihapuskan di Indonesia. Menurut saya jika sistem ekonomi konvensional dihapuskan, itu baik ya, karena jika sistem ekonomi konvensional dihapuskan, Indonesia bisa beralih menerapkan sistem ekonomi Islam, dan seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, sistem ekonomi Islam kan baik kan, jadi ya itu menurut saya sih bisa lebih menguntungkan masyarakat Indonesia ya. Itu sih mengenai tanggapan saya mengenai
jika dihapuskannya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Baik, itu aja sih. Baik, terima kasih Al-Farizi. Bagaimana Yuda, apa ada tanggapannya tentang dihapuskannya ekonomi konvensional di Indonesia yang sudah lama digunakan ini? Untuk menurut saya itu cukup merugikan ya. Jadi karena penduduk Indonesia itu kan sudah terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional, jadi ya cukup merugikan saja sih gitu. Ya mungkin bisa, orang Indonesia mungkin bisa butuh waktu gitu ya. Ya, Baik, Al-Farizi, apa ada tanggapan? Sepertinya itu saja sih tanggapan dari saya, Bayu. Menurut kamu gimana kalau sistem ekonomi konvensional tetap ada? Menurut saya sih ya itu menurut pendapat masing-masing ya. Menurut saya sih ya itu baik ya, karena kan ya, terlebih untuk umat Islam ya. Jika dihapuskan bisa beralih ke sistem ekonomi Islam gitu, lebih menguntungkan untuk dan juga lebih memudahkan umat Islam sih untuk bermuamalah sesuai syariat gitu. Dan juga mungkin sistem ekonomi Islam tidak buruk-buruk juga menurut saya untuk masyarakat Indonesia sih. Baik. Mungkin ada tanggapan lagi dari Yuda? sudah tidak ada. Dari Al-Farizi, ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya, sepertinya cukup Yuda. Bayu, maaf. Baik, mungkin cukup sekian diskusi kali ini. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari diskusi kali ini ya, di satu sisi sistem ekonomi syariat Islam itu bisa berguna sesuai syariat Islam dan menguntungkan umat Islam. Tapi kita tahu sendiri di Indonesia ini sendiri kan mayoritas penduduknya juga Islam, tapi di lain sisi juga di sini di Indonesia sendiri beraneka ragam agama, dan meskipun pemikiran setiap orang berbeda-beda dan meskipun berbeda kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Baik, mungkin seperti ini saja diskusi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.